mempengaruhi perkembangan mikroba proteolitik dan lipolitik. Kedua, suhu. Suhu dapat menentukan mikroba yang dominan selama proses fermentasi. Ketiga, mikroba. Keempat, oksigen untuk memperbanyak atau menghambat pertumbuhan mikroba tertentu. Tapi di fermentasi tape ketan tidak memerlukan oksigen. Contoh makanan hasil fermentasi ada tape ketan, yogurt, tempe, dan tape singkong. Manfaat mengkonsumsi makanan fermentasi: memperbaiki kesehatan pencernaan karena makanan fermentasi mengandung banyak serat sehingga dapat memperlancar pencernaan. Membantu tubuh untuk menyerap nutrisi karena makanan fermentasi ini teksturnya lembut, jadi dia dapat dengan mudah diserap oleh tubuh. Lalu bisa membuang racun dalam tubuh karena makanan fermentasi ini mengandung bakteri baik atau probiotik. Yang keempat, menurunkan tekanan darah karena makanan fermentasi bisa menurunkan kolesterol. Bahaya mengkonsumsi makanan fermentasi: yang pertama, kembung karena adanya penumpukan gas di perut. Kedua, sakit kepala. Ketiga, intoleransi makanan. Keempat, keracunan makanan. Hal ini bisa terjadi bila saat pengolahan fermentasi itu tidak higienis sehingga terkontaminasi mikroba yang berbahaya. Kelima, asistensi antibiotik. Keenam, meningkatkan resiko kanker. Dan yang ketujuh, infeksi dari probiotik. Alat praktikum. Alat-alat yang saya gunakan dalam proses pembuatan tape ketan ada baskom, panci kukusan, sendok, piring, kompor, dan nampan. Bahan praktikum. Bahan yang saya gunakan ada beras ketan, ragi, air, dan gula pasir. Langkah-langkah pembuatan: pertama, cuci beras ketan. Lalu yang kedua, rendam beras ketan selama 2-3 jam. Lalu setelah itu kukus selama 15 menit. Selanjutnya, angkat beras ketan lalu masukkan ke dalam baskom. Setelah itu, tambahkan air hangat lalu aduk hingga merata. Setelah tercampur rata, kukus kembali selama 15 menit. Setelah matang, tiriskan di nampan. Setelah sudah dingin, tambahkan ragi dan gula pasir lalu aduk sampai rata. Setelah diaduk sampai rata, masukkan ke dalam wadah lalu tutup rapat. Setelah itu tunggu 2-3 hari. Hasil pengamatan praktikum: dalam pembuatan tape ketan diperlukan ragi karena dalam ragi terdapat banyak jenis mikroorganisme Saccharomyces cerevisiae. Terjadinya fermentasi pada proses pembuatan tape ketan putih merupakan perubahan kimia. Perubahan kimia merupakan perubahan zat yang menghasilkan zat baru yang berbeda dengan asalnya. Dalam hal ini, ragi membantu fermentasi dengan mengubah karbohidrat, zat pati, dan gula menjadi alkohol. Berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa beras ketan yang belum diberi ragi dan belum disimpan selama 2-3 hari tidak memiliki rasa, aroma, dan kadar air seperti tape ketan pada umumnya. Tetapi setelah penambahan ragi dan disimpan selama 2-3 hari, tape ketan mengalami perubahan rasa, aroma, kadar air di sekitar beras ketan tersebut. Beras ketan menjadi lunak, manis, berair, dan berbau alkohol. Fermentasi dilakukan pada suhu ruang dan disimpan dalam wadah yang tertutup rapat. Hal ini bertujuan agar bakteri yang terkandung dalam ragi dapat bekerja secara maksimal dan tidak terkontaminasi dari udara luar. Kesimpulan: pembuatan tape ketan putih dilakukan dengan proses fermentasi dan dibantu oleh bakteri yang tersimpan dalam ragi. Proses fermentasi pada tape ketan putih terjadi selama 2-3 hari. Fermentasi yang terjadi yaitu perubahan zat tepung pati menjadi gula. Kemudian gula diubah menjadi alkohol dengan bantuan bakteri Saccharomyces cerevisiae sehingga
manis, berair, dan berbau alkohol. Saran, dalam pembuatan tape ketan sebaiknya memperhatikan hal-hal ini. Yang pertama, pembuatan tape ketan harus menggunakan alat yang bersih. Kedua, perbandingan jumlah ketan putih dan ragi harus sesuai. Ketiga, pencampuran ketan putih dan ragi harus merata. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf bila terjadi kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.